Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore, dan malam, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lafius Novandra Switas Moro. Di sini saya akan sedikit menceritakan sejarah tentang pertempuran di Surabaya. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Berita tersebut lalu disebarluaskan melalui siaran radio, pamflet, ataupun pembicaraan orang ke orang. Pada saat itulah rakyat Indonesia dengan gencar-gencarnya mengibarkan bendera merah putih. Tapi pada tanggal 19 September 1945, pada suatu hotel di Surabaya, berkibar bendera Belanda di atasnya. Para pemuda yang baru merasa bebas dari penjajahan merasa terhina dengan kibaran bendera Belanda di hotel tersebut. Lalu terjadilah peristiwa perobekan warna biru pada bendera Belanda. Pada tanggal 29 September 1945, pasukan AFNI datang ke Indonesia dengan tujuan mengevakuasi dan melucuti senjata Jepang serta mengembalikannya ke negaranya. Tapi, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ikut ditahan oleh pasukan AFNI. Pemuda Surabaya pun khawatir karena takut dijajah kembali dan segera melakukan perkuatan pertahanan daerah Surabaya. Namun, pemuda Surabaya hanya memiliki sedikit persenjataan, karena itulah mereka berinisiatif untuk merampas senjata Jepang. Pada tanggal 1-3 Oktober 1945, para pemuda Surabaya berhasil mendapatkan ribuan persenjataan. Untuk membangkitkan semangat para pemuda, pada tanggal 22 Oktober 1945, Kiai Haji Hasyim Asy'ari merumuskan resolusi jihad. Karena itulah semangat para pemuda semakin membara dan banyak para pemuda dari luar Surabaya datang ke Surabaya untuk menghalangi militer menduduki Surabaya. Lalu tanggal 25 Oktober 1945, tentara Inggris memasuki pelabuhan Tanjung Perak dengan membawa 5.000 pasukan. Mereka bertujuan untuk melucuti senjata Jepang, tetapi rakyat Surabaya menolak. Perlawanan tersebut terjadi pada tanggal 28 Oktober sampai 30 Oktober. Dan pada tanggal 30 Oktober, pasukan pemuda Surabaya berhasil menumbangkan Brigadir Jenderal AWS Malabi di Jembatan Merah. Pada tanggal 3 November 1945, Inggris mendarat dengan membawa 24.000 tentara. Mereka mengeluarkan ultimatum untuk memerintah rakyat Indonesia untuk menyerahkan persenjataan Jepang. Pada saat itu, Indonesia memberi ultimatum kembali kepada Inggris dan seruan perang kepada rakyat untuk melawan Inggris. Melalui radio kepada para pemuda Surabaya, pada 10 November 1945, tepat pukul 6, Inggris menyerang Surabaya. Pertempuran di Surabaya ini dilalui oleh dua tahap. Tahap pertama dilakukan rakyat Surabaya hanya menggunakan pisau belati dan sedikit senjata api untuk melawan tank Inggris. Tetapi pada saat itu rakyat Surabaya berhasil menjatuhkan pesawat Inggris walau memakan banyak korban dari pasukan Surabaya maupun rakyat sipil. Pada tahap kedua, perlawanan rakyat Surabaya mulai terorganisir dan mengerahkan semua persenjataannya hingga membuat tentara Inggris kewalahan. Di akhir pertempuran, Indonesia dinyatakan kalah perang dengan Inggris dan Inggris berhasil menguasai Surabaya serta menyerahkannya kepada Belanda. Walau begitu, pertempuran ini membuktikan bahwa rakyat Indonesia rela berkorban demi negara walau harus dibayar dengan nyawa sendiri.